Semoga yang subscribe channel ini Allah lindungi kalian dari kejahatan jin dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun kalian berada, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sudah 2 hari teman-teman, Ustadz Yahya Waloni almarhum meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya sampai video ini dibuat teman-teman. Saya selaku praktisi ruqyah syariah juga ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Ustadz Yahya Waloni. Semoga diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah dan segala amal ibadahnya dinilai dengan nilai ibadah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dunia medsos sekarang banyak dibanjiri dengan informasi seputar Ustadz Yahya Waloni, baik dari waktu beliau meninggal sampai sebabnya beliau meninggal, bahkan perjalanan karir beliau, perjalanan dakwah beliau, sampai biografi beliau pun juga tidak lepas dari keingintahuan masyarakat kita. Bahkan ada yang bertanya teman-teman, siapa Yahya Waloni ini? Kalaupun dia memang mantan pendeta, kenapa kita tidak pernah melihat Ustadz Yahya Waloni ini debat masalah kristologi, ya? Seperti saudara-saudara kita yang sudah mu'alaf, seperti Koh Dondi, seperti Ustadz Kainama, Ustadz Usma, dan Ustadz yang lainnya yang beliau sudah mu'alaf teman-teman. Bahkan ada juga yang bertanya, katanya Ustadz Yahya Waloni ini adalah salah satu pendeta yang diajarkan langsung di Vatikan. Ustadz Yahya Waloni ini teman-teman dulu sebelum masuk Islam, beliau ini menjadi pendeta di Papua. Saya teman-teman dulu juga sempat mencari tahu sosok beliau ini karena saya pernah juga melihat ucapan beliau, pernyataan beliau bahwasanya beliau ini salah satu pendeta yang langsung belajar di Vatikan sana. Cuma kenapa kok dia ini tidak pernah debat masalah seputar agama seperti yang lainnya? Akhirnya saya mencari tahu beberapa video dan saya akhirnya menemukan teman-teman. Ketika saya melihat salah satu misalnya video Ustadz Yahya Waloni ketika mau diminta ayo debat masalah kristologi atau lintas agama, beliau selalu mengatakan begini, itu bukan level saya, gak ada waktu saya untuk meladeni mereka-mereka untuk berdebat masalah kekristenan. Nah, semakin saya penasaran teman-teman, memangnya siapa sih sebenarnya Ustadz Yahya Waloni ini? Apakah ini hanya sebuah pernyataan yang sebenarnya menghindar, atau memang beliaunya ini betul-betul dulu seorang mantan pendeta yang memang langsung belajar di Vatikan? Hingga akhirnya saya menemukan salah satu video teman-teman di mana beliau bercerita begini, kalau pengen tahu saya, tanyakan kepada Bambang Nursena. Itu yang Ustadz Yahya Waloni sampaikan. Nah, terus beliau juga mengatakan, siapa Bambang Nursena ini? Bahwasanya kata Ustadz Yahya Waloni, Bambang Nursena ini adalah teman dia waktu sama-sama belajar di Vatikan. Dan kata Ustadz Yahya Waloni ini, Bambang Nursena ini adalah orang yang juga mumpuni dalam urusan Alkitab. Cuman Bambang Nursena ini tidak suka berdebat. Dia tidak mau berdebat. Dan Ustadz Yahya Waloni ini mengatakan, kalau saya mau debat, baru saya mau kalau dengan Bambang Nursena. Itu baru lawan saya.
Nah, akhirnya saya mencari tahu siapa Bambang Nursena ini. Ternyata saudara-saudara, memang Bambang Nursena ini seorang pendeta yang keilmuannya di atas rata-rata, di atas pendeta-pendeta yang pernah saya lihat. Kenapa begitu? Karena Bambang Nursena ini tidak hanya menguasai Alkitab, dia juga menguasai bahasa Arab, menguasai juga soal Al-Quran. Banyak dia membahas tentang Al-Quran. Nah, di sini saya baru mengerti, oh ternyata Bambang Nursena ini memang betul-betul alim di agamanya. Kalau memang dia itu temannya almarhum Ustadz Yahya Waloni, saat sama-sama belajar di Vatikan, berarti ucapannya Ustadz Yahya Waloni itu tidak berbohong, teman-teman. Dan inilah yang membuat saya meyakini bahwasanya memang Ustadz Yahya Waloni ini sebelum masuk Islam, jadi beliau ini adalah pendeta kelas wahid, teman-teman. Apalagi ditambah dengan pernyataan beberapa saudara kita yang sudah mu'alaf seperti Kodondi, seperti Usma, kalau tidak keliru juga Kainama. Beliau mengatakan memang Bambang Nursena ini ketika mau diajak debat atau mau diajak membahas tentang Alkitab, memang orangnya tidak mau, teman-teman. Padahal kalau kita melihat kemampuan kealimannya Bambang Nursena ini di agamanya itu memang luar biasa. Tapi inilah teman-teman ya. Apapun ceritanya ya, beliau sudah tiada, sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Mau percaya kita bahwasanya Ustadz Yahya Waloni ini seorang mantan pendeta Kawakan, atau kita meragukan, kalau sebelah pastinya mereka selalu membuli beliau. Tapi yang jelas kita bagian daripada saksi sejarah, teman-teman. Bagaimana beliau ketika meninggal kemarin. Masya Allah. Meninggalnya beliau ini di waktu momen saat yang mulia. Waktunya beliau ketika meninggal di hari kurban 10 Zulhijjah. Dan di saat khutbah Jumat, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat banyak umat muslim iri dengan kematian beliau, teman-teman. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan diberi ketabahan dan diberi ganti yang lebih baik. Dan almarhum Ustadz Yahya Waloni husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.